Shalom, selamat malam. Ya buat yang di sini dan buat yang seluruhnya yang ada di rumah lewat Zoom. Thank you, sir. Ya ini pertama kalinya kita ketemu secara onsite. Ya. Seperti mimpi, saudara. Tapi ini nyata. Amin. Jadi kita akan bahas perayaan Natal hari ini. Izinkan saya berbagi, tapi ayatnya mungkin agak banyak, saudara. Karena kayaknya memang saya hobi main ayat, saudara. Ya. Hobi mengajar. Jadi saya minta Anda bisa ngerti pelan-pelan. Ya, jadi santai, rileks. Ya, ada beberapa yang saya bingung karena pakai masker. Jadi bisa lupa, mohon maaf. Ya, sorry. Ketika saya berdoa untuk malam ini, Tuhan ingatkan tentang satu topik, yaitu welcoming the Shepherd King. Ya, menyambut kedatangan Raja Gembala, saudara. Karena dia lahir jadi raja, tapi juga dia jadi gembala. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semua yang di sini maupun semua yang ada di Zoom, ya. Jadi memang kita belum pernah, saudara, sekaligus dengan Zoom juga di tempat ini, jadi agak aneh juga rasanya. Ya, yang dilihat segini mendingan yang dilihat segini. Ya, yang di Zoom nggak tahu berapa orang. Ya, saudara, nanti kenapa kok Tuhan ingatkan tentang ini? Ya, karena yang sudah pasti adalah bahwasanya dia datang untuk jadi raja selain sebagai juru selamat. Amin. Nah, Matius 2 ayat 6, saya ambil dari The Passion Translation, saudara. Ya. And you, little Bethlehem, are not insignificant among the clans of Judah. For out of you will emerge the shepherd king of my people Israel. Ya, dan engkau Bethlehem yang kecil, bukanlah yang tidak berarti di antara suku Yehuda, karena dari engkau akan bangkit sang Raja Gembala dari umatku Israel. Saudara, dari Bethlehem ini dikatakan janji Tuhan akan bangkit sang Raja Gembala. Seorang raja yang hatinya adalah seorang gembala. Amin. Agak aneh sih, ya. Raja ya raja gitu loh. Gembala ya gembala, tapi ini raja, hatinya gembala. Makanya dia mengajarkan kepada kita, saudara, melayani dengan hati raja. Amin. Ya, memerintah dengan hati hamba. Enggak gampang. Tapi bukannya enggak mungkin, karena Anda enggak sendirian. Amin. Saudara, ini kebenaran ini ditarik dari nubuatan di Mika 5 ayat 2. Ya. Yang menulis, saudara, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Jadi ini adalah satu janji, ya, yang sudah dinubuatkan bahwa akan lahir seseorang yang luar biasa, seseorang yang akan menjadi pemimpin dari kota Bethlehem ini sebagai raja, Raja Israel. Dan dia akan menggembalakan umatku di dalam kekuatan Tuhan. Saudara, memang ini nubuatan diarahkan dari awal kepada umat pilihan. Zaman itu. Tapi Anda ada di sini dan semua yang mendengarkan acara ini karena Anda juga umat pilihan. Amin. Jadi kepada Anda dan saya pun berlaku yang sama. Bahwa kita mendapatkan seorang raja yang lahir. Yang kita peringati hari ini.
ya, Raja Gembala. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terus kerajaannya di mana dong? Kerajaannya. Nanti kita akan lihat. Karena saya terlalu percaya, saudara. Ya, kita sedang dalam perjalanan memasuki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Tuhan lagi menuntun kita sampai pada satu state, satu kondisi di mana Anda akan ngerti dan menyadari dan mengalami banget bahwa Dia itu adalah Raja di atas segala raja. Amin. Memang kerajaannya bukan terlihat secara jasmani, tapi kerajaannya adalah kerajaan di alam roh. Amin. Matius 2 ayat 1 dan 2, ini beberapa akan bicara tentang ayat-ayat Natal. Setelah itu kita akan masuk tentang kingdom-nya. Ya. Karena saya berharap tahun depan kita akan belajar tentang the unshakable kingdom ini. Amin. Supaya nanti ada apa aja. Ya. Ada pandemi kayak pandemo kayak apa aja. Ya. Kita akan tetap punya pegangan yang kuat. Amin. Ya. Sehingga kita selalu bisa mengatakan dan mensyukuri Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Amin. Saudara, kalau Tuhan menjadi gembala saudara, urusan makan minum Anda sehari-hari, urusan kita sehari-hari, itu tanggung jawab gembalanya. Amin. Ya. Yang menarik, bukan kita yang milih gembala, saudara. Tapi gembala yang milih Anda dan saya. Ya. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu, nggak make sense itu. Ya. Karena dia selalu akan menggembalakan Anda. Ya memang kadang-kadang caranya, saudara, ya kita nggak ngerti. Ya buat yang ada di gedung, kalau keademen, kedinginan bisa maju ke depan. Ya karena memang rasanya tadi anak saya baru bilang ini, saya lihat AC-nya baru cuma satu loh saudara yang nyalain. Jadi maju aja, ya kan. Ya supaya nggak terlalu dingin. Saudara, ya. Matius 2 ayat 1 dan 2 berkata apa saudara? Yesus dilahirkan di Bethlehem, dekat Yerusalem pada masa pemerintahan Raja Herodes. Sesudah kelahiran Yesus, sekelompok imam dari timur datang ke Yerusalem dan bertanya pada orang-orang, di manakah anak yang dilahirkan sebagai raja orang Yahudi itu? Kami telah melihat bintangnya terbit di langit dan kami datang untuk menyembah dia. Ya, ini yang sering kita tahu sebagai orang Majus. Ya, zaman saya kecil selalu bilang orang Majusnya 3. Ya, karena hadiahnya 3. Ya kan. Ya faktanya orang Majusnya banyak saudara sebenarnya. Ya kan. Enggak tahu jumlahnya berapa. Ya. Dalam bahasa aslinya malah disebutkan bahwa mereka ini adalah para ahli nujum perbintangan. Ya. Para dream translator, para penafsir mimpi. Saudara, ya, imam-imam yang kaya ini akan melakukan perjalanan bersama satu rombongan. Ya. Ya, saudara, untuk apa? Mereka, saudara, ya kan disebut sebagai orang Majus atau bahasa aslinya Magos, yang berarti adalah para penasihat rohani, ya spiritual advisor. Saudara, ya ini menurut sejarah diduga adalah mereka adalah kelompok yang dibangun dan ditunjuk oleh Raja Dairus zamannya Daniel. Jadi para penafsir menduga ya bahwa mereka inilah kemungkinan adalah keturunan dari murid-muridnya Daniel. Ya, mereka ngerti satu hari akan ada dilahirkan seorang raja. Ya. Tapi kalau Anda lihat ya kan raja ini lahir di tempat yang enggak keren, Saudara. Halo? Ya. Tapi Saudara, ya saya mau bacain dulu supaya Anda ngerti. Ya kan Nabi Daniel zaman itu tuh disebut sebagai kepala Magio atau kepalanya orang Majus ini. Nah Saudara, ya kan
mereka memang diberi keahlian khusus untuk bisa menafsir ya mimpi, termasuk menafsir tentang perbintangan. Ya, saudara, tapi satu hal saya mau ingatkan Anda. Tentang apa, saudara? Bahwa Alkitab itu sangat konsisten. Amin. Kenapa Yesus harus lahir di kandang? Ceritanya memang karena papa mamanya nggak dapat tempat penginapan. Itu drama yang saya lihat waktu saya kecil. Ya, tapi para penafsir menemukan bahwa sebenarnya dia memang harus dilahirkan di padang di situ. Karena konon menurut penyelidikan, lokasi kelahiran Yesus ya itu terkait dengan pemeliharaan perawatan domba-domba yang tidak bercacat celah yang akan dikorbankan buat bait Allah waktu itu. Saudara bisa lihat ada satu kontinuitas, ada satu kesinambungan bahwa memang penebusan itu harus dilakukan dengan motong korban. Dan itu domba itu harus tidak boleh cacat celah. Dan kita tahu Yesus Anda dan saya adalah anak domba yang tidak punya cacat celahnya. Amin. Dan kenapa para gembala yang juga dikasih tahu? Ya, karena katanya saudara, di padang gembala itu ya diduga adalah dulu lokasinya Daud mengembalakan dombanya. Saudara lihat bagaimana konsistensinya Tuhan kita. Ya, dia tidak pernah melanggar sedikit pun akan apa yang sudah dia katakan. Bahwasanya untuk itu anaknya harus dilahirkan model kayak gitu, saudara. Ditaruh di palungan yang gak keren juga sama sekali, gak keren sama sekali. Ya, dibungkus kain lampin karena domba yang lahir supaya kakinya tidak patah itu harus dibungkus kain lampin dan harus ditaruh di palungan. Saudara, saya kasih konsistensi Alkitab itu begitu kekomplitnya, saudara. Sampai sekalipun dia harus lahir jadi raja dan para magos ini, majus ini harus datang menyembah dia, itu harus lihat tempat kelahiran yang sampai Herodes saja nggak ngerti. Halo, saudara. Jadi sebenarnya cuma satu sih, saudara, yang paling cocok untuk diterapkan. Dia lakukan ini hanya karena satu kata, kasih. Amin. Jadi kalau Anda lihat seluruh perjalanan hidupnya dia, hidupnya Tuhan kita, itu cuma kasih adanya. Amin. Saudara, cuman kadang-kadang manusia itu untuk bisa menerima tentang kasihnya Tuhan, itu kadang-kadang kok ya susah banget gitu loh. Halo? Kadang-kadang kita terlalu sering berpikir kalau kita lakukan ABCDE, kita akan lebih dapat kasih ABCDE juga. Enggak, saudara. Kasih yang Anda dapatkan sebenarnya dan saya dapatkan itu semua sama. Cuman persoalannya, sejauh mana Anda dan saya mau menikmati dan menerima itu dengan penuh. Amin. Ya, kasihnya nggak masuk akal. Ya, kadang-kadang kita dipikirkan dalam pikiran kita ini, mana mungkin sih orang seperti model-model gitu dicinta Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu terlalu luar biasa kasihnya. Saking kebablasannya kasihnya, sampai orang bilang, nggak mungkin dong dia dikasih. Halo. Nah, saudara, sampai akhirnya saudara, di dalam versinya NASB New American Standard Bible 2020, ya, ini ditulis, where is he
who has been born King of the Jews. For we saw his star in the east and have come to worship him. Jadi para Majus ini nyariin di mana Tuhannya. Maksudnya di mana kelahiran bayi raja ini. Karena kita lihat, ya, bersyukur saudara mereka juga taat, ya, taat dengan bintangnya itu loh. Ya, nuntunnya ke kandang diikuti juga. Ya, untung mereka nggak mikir keliru ini. Ya, nyari tempat lain. Saudara ini kasih Tuhan. Tapi mereka bingung dan mereka nanya sama Herodes. Dan yang terjadi apa? Ya, Herodes punya niat yang jahat. Saya tidak akan bahas itu di sini. Tapi saya mau ingatkan Anda sampai di karang sebuah lagu yang sangat luar biasa, saudara. Joy to the World. Ya, ditulis oleh Handel. Syairnya, saudara, saya senang banget. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her king. Biarlah bumi menerima rajanya. Amin. Ya, saudara. Yesus datang sebagai juru selamat. Yes. Yesus juga datang sebagai raja. Amin. Nah, saudara, saya sangat berharap supaya kita ini loh, let every heart prepare him room. Lagu ini luar biasa, saudara. Ya. Lagunya ditulis oleh, musiknya ditulis oleh Handel dan disempurnakan oleh Lowell Mason. Ya, syairnya ditulis oleh Isaac Watts, saudara. Ya, saya nggak terlalu ngerti karena saya tidak belajar musikologi klasik beginian. Ya, jadi saya cuma tahu ini orang-orang luar biasa. Handel adalah penulis dan pengubah dari Messiah. Amin. Ya, ini lagu yang benar-benar sangat luar biasa. Ya, saya terus dulu, saudara. Tadi lagu terakhir bicara tentang seorang anak telah lahir untuk kita. Berarti ini untuk kita loh, saudara. Ya, bukan untuk orang lain. Seorang anak, Yesaya 9 ayat 6. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang anak telah diberikan untuk kita. Tanggung jawab kekuasaan penuh ada pada bahunya. Ingat tuh, semua tanggung jawabnya ada di bahunya dia. Amin. Saudara, dan dia akan dinamai yang baik. God is good, amin. Ya, makanya saya nggak pernah lupa nyanyian yang bilang, memandang wajahmu, rasakan apa? Kasihmu. Ya kan, bukan rasakan seremmu, rasakan galakmu. Ya, terus kita lanjutkan, Bapakku yang baik. Amin. Ya, saudara yang saya kasihi, kita bersyukur punya nyanyian-nyanyian yang luar biasa itu, saudara. Ya, supaya kita selalu bisa mengingat. Ya, dan dia akan dinamai Allah yang baik, ahli strategi yang luar biasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Saudara, apapun yang terjadi, percayalah, ini adalah nama-nama dia, saudara. Ya, namanya banyak banget, Pak. Iya. Tapi kalau Anda mau simpulkan di ujungnya, saudara, ya, adalah kasih, dan dia adalah Sang Alfa dan Omega. Apa sih artinya? Dia memilih Anda, dia akan tunggu Anda di akhir, di titik omeganya itu. Dan di perjalanan ini, kayak apa? Justru serunya ada di situ, saudara. Kenapa? Karena dia adalah ahli strategi. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal, bukan Bapa yang kadang-kadang. Ya, kadang Bapa, kadang bukan.
Ya, dia bukan Bapa yang pakai syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya cuma satu, terima dia dan jalani. Amin. Ya, sepanjang saya ikut Tuhan, saudara, setelah kenal dia lebih dalam lagi, rasanya saya mikir, tidak ada bagian dari Tuhan yang kurang. Betul? Kenapa kita kadang-kadang kok bisa ngalamin ini itu dan kita tidak mengalami kasihnya? Karena kita kurang mengerti. Ya, belajar untuk ngerti lebih lagi. Amin. Makanya Tuhan Yesus waktu didatengin anak kecil dia senang, saudara. Kenapa? Karena anak kecil itu nggak mikir macam-macam, saudara. Ya, kalau lapar tinggal teriak aja. Dan orang tuanya yang punya tanggung jawab. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yesaya 9 ayat 7 berkata apa? Besar dan luas daerah kekuasaannya. Dia akan membawa damai dan kemakmuran yang tidak terukur. Dia akan memerintah atas tata Daud dan atas kerajaan Daud untuk membangun dan menegakkannya dengan menjunjung keadilan dan kebenaran sejak sekarang dan sampai selamanya. Gairah yang mengagumkan Tuhan Yahweh, Panglima bala tentara malaikat kepada umatnya, akan memastikan ini terlaksana. Saudara, betapa sering nama Daud disebut ya. Saking cintanya dia sama Daud, saudara. Ya. Dan Daud itu ngerti hatinya Tuhan. Dia belajar, saudara. Ya, dia selalu ingin nyelidiki, dia ingin mengerti hatinya Tuhan. Dan akibatnya, saudara, nggak aneh kalau yang dibangun, yang direstorasi adalah pondok Daud. Ya. Dan yang dipilih sebagai tempat kelahirannya juga lokasinya sekitar itu semua. Konsistensi atau semua yang sama sekali nggak meleset, saudara. Semua dilakukan dengan presisi. Kenapa? Karena dia seorang Tuhan yang tidak pernah mencela-mencela. Amin. Sekali dia ngomong, dia akan konsisten penuh itu semua. Ya. Saudara, Matius 4 ayat 16 dan 17. Kamu yang menghabiskan hari-harimu berselubung kegelapan, sekarang dapat berkata, kami telah melihat terang yang cemerlang, dan mereka yang tinggal dalam bayangan gelap negeri kematian, sekarang dapat berkata, terang fajar terbit atas kita. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pesannya dengan kata-kata ini, berpalinglah dari dosa-dosamu dan kembalilah kepada Allah, karena kerajaan surga sekarang dapat digapai. Bahasa yang sering Anda dengar adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya apa? Anda bisa alami. Amin. Apa sih kerajaan surga? Satu realita atau satu dimensi di mana Tuhan itu berkuasa sepenuhnya. Ya, saudara. Menarik, saudara. Terang fajar terbit atas kita. Yang tadinya tidak ada harapan, tiba-tiba, saudara, harapan itu muncul. Saya rindu kerajaannya ini kita nikmati secara skala penuh. Bukan cuma icip-icip. Setuju? Ya. Skala penuh, saudara. Ya. Saya tidak bicara nanti pada saat Anda diangkat, itu udah otomatis, saudara. Maksudnya otomatis apa? Ya kalau di sana udah dimensinya udah beda, saudara. Ya. Tapi selama di bumi, ya kan, Anda diajar satu pola doa yang konstan. Begitu Anda terima dia, langsung Anda boleh nyebut Bapa kami. Saudara, kalau Anda lihat Yohanes 4 tentang wanita Samaria, itu saya hobi banget belajar itu, saudara. Anak saya Ria juga hobi banget.
Anda lihat pada saat Yesus bicara sama wanita ini, terus wanita ini menyinggung tentang Allah, ya penyembahan, ya kan. Awalnya waktu dia minta minum dan orang ini bingung, orang Yahudi minta sama orang Samaria. Akhirnya dia menawarkan air hidup dan dia bilang kalau engkau tahu apa yang akan Allah berikan. Ya. Tapi setelah wanita ini mulai bicara lebih dalam lagi tentang penyembahan, Yesus mulai bilang, menyembah Bapa, bukan Allah lagi. Anda perhatiin deh. Jadi tolong kalau baca Alkitab itu harus detail, saudara. Ya, awalnya cuma pembicaraan formal biasa. Tapi begitu dia mulai ngerti sedikit, mulai nyinggung tentang penyembahan, dia masuk kepada poinnya. Tuhanmu itu bukan Tuhan biasa, tapi Bapamu. Relationship mulai harus dibangun. Dan sekali lagi saya bilang, kasihnya itu bisa nikmati penuh kalau apa? Anda memang mau buka hati. Gak pakai repot, saudara. Benar-benar gak pakai repot. Yang pakai repot itu kitanya jadi repot, kenapa? Karena kita mikir, mana mungkin sih dia mengasihi aku? Halo. Saudara, tidak ada prestasi apapun yang bisa membuat kita dicinta dia. Tapi karena Anda dan saya dicinta dia dan Anda menerima, maka Anda akan berprestasi. Nah saudara ini kasih Tuhan, terang itu terbit atas kita. Ya. Yohanes 1 sebenarnya bicara apa? Hidup itu adalah terang manusia. Ya kan? Dan terang itu ada di dalam kita. Di sini Matius 4 ayat 17 ini adalah starting daripada Yesus mulai memberitakan Injilnya. Dia start pelayanannya dengan berkata apa? Berbaliklah kepada Allah, ya, berpalinglah dari dosamu dan kembali kepada Allah, dan karena kerajaan surga dapat digapai, dapat dialami. Anda diajar doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, atau dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini harusnya kita alami, bukan ketika Anda ke surga loh. Setuju? Anda tidak disuruh doa, jadilah kehendakmu di surga seperti di surga. Yang ngapain orang di surga wilayahnya dia? Halo? Saudara, Yesus tidak mengajarkan sesuatu yang nggak mungkin terjadi loh. Atau sekedar halu, bukan saudara. Ya. This is very real. Ya. Paulus menjelaskan tentang kerajaan surga ini, saudara. Paulus bisa mendeskripsi, bisa menjelaskan semua detail. Kenapa? Karena dia tahu betul sebelumnya. Dia orang yang sangat agamawi, tiba-tiba dihentak sama Tuhan, saudara. Dan dia merasakan kasih yang sangat ekstrim, dan dia berubah. Yesus tidak bikin agama baru, tapi dia mendeklarasikan kerajaan surga itu bisa dialami. Amin. Roma 14:17, karena kerajaan Allah bukan soal peraturan tentang makanan dan minuman, melainkan ada di dalam dimensi Roh Kudus. Ingat ya, ada di dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kalau Anda perhatikan ini dibandingkan dengan ayat sebelumnya tentang namanya dia Yesaya 9, dibandingkan juga Yesaya 9 ayat 7 tadi 6 dan 7, Anda akan tahu ini mewakili semuanya ini. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. 2012, saya lupa bulan apa, di Singapura pertama kalinya saya dengar Bill Johnson onsite. Disitulah saya kenal sahabat saya Pak Yosef itu yang duduk itu. Ya, yang sekarang menjadi penasihat saya untuk di Reva, saudara. Apa yang terjadi? Bill Johnson ngajarin
Bayangan kerajaan surga itu kayak apa sih? Realmnya kayak apa? Dia ngasih ilustrasi yang saya tidak pernah lupa karena itu bagus banget. Satu hari dia dipanggil ke Belanda untuk acara, untuk seminar atau ada conference begitu di bulan winter. Salju di mana-mana. Di waktu senggangnya karena Belanda, saudara, dipamerkan sama orang sana itu bunga tulip. Karena bunga ini memang bagusnya luar biasa, saudara. Ya. Tapi winter gimana caranya? Bisa. Karena bunga ini diternakkan di dalam rumah kaca, greenhouse. Kenapa di dalam greenhouse? Karena cuacanya diatur. Nah, dia bilang, kalau Anda dan saya ada di dalam kerajaan Allah itu seperti bunga ini ada di dalam greenhouse. Cuacanya diatur. Ya. Anginnya diatur. Nutrisinya diatur. Ya. Bunga yang begini dibawa keluar pas winter, pasti berhenti hidupnya, saudara. Betul? Suhu minus malah tahan, saudara. Ya. Tapi yang terjadi, dia hidup. Begitu juga Anda dan saya, apapun yang terjadi di bumi ini, Anda akan mengalami kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Dan ini mempengaruhi indis kita, cara berpikir kita. Jadi pagi-pagi bangun, sekalipun di luar situasinya seperti winter, tapi Anda tidak seperti di dalam winter. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah kalau kita berdebat, caranya Tuhan nolong gimana dong Pak? Enggak tahu. Dia itu Tuhan. Ya, saudara. Buat Tuhan itu simpel kok saudara. Ketemu laut ya dibelah kok. Kalau Anda lihat ceritanya Musa disuruh bawa bangsa ini, itu suruh parkir di pinggir laut tuh saudara. Habis itu kok ya bisa-bisanya Firaun ngamuk lagi, marah-marah lagi dan dikejar lagi. Depan laut, belakang Firaun. Enak kan? Enak. Apakah terus Tuhan akan mengkonyolkan semua umat pilihannya? Enggak, saudara. Dia bilang, Musa, angkat tongkatmu. Amin. Ya. Nah, cuman caranya Tuhan ini loh, saudara. Ya, karena caranya tidak pernah ada di dalam buku. Tapi caranya itu ada di dalam hidup. Jadi kalau Anda dan saya berjalan dengan Tuhan, saudara. Ya, jangan pernah nanya, Tuhan nanti ada berapa pintu lagi gitu loh. Ya. Karena dia cuma janji kalau ada pintu yang aku bukain. Ada banyak berapa tembok lagi, Tuhan cuma janji kalau ada tembok ya aku jadi pintu, selesai kan? Amin. Saudara, jadi caranya dia, saudara. Makanya Yesus bilang, Matius 6 ayat 33, jadi di atas semuanya teruslah mengejar kerajaan Allah dan kebenaran yang berasal dari Dia. Maka semua hal yang kurang penting ini akan diberikan kepadamu secara berlimpah-limpah. Kejar terus, saudara. Artinya apa? Terus pilih yang namanya kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Artinya apa? Terus memilih di mana Anda tahu di situ Tuhan rajanya. Saya tidak bilang dimensi ruang yang benar ya, atau gedung atau ruangan atau lokasi enggak, tapi saya bicara semua ini di dalam dimensi roh. Halo. Dan lebih keren lagi sebenarnya, Tuhan tinggal di dalam Anda. Jadi sebenarnya dimanapun Anda berjalan, dimanapun Anda berada, rajanya ada di dalam Anda. Dan lingkungan itu, Anda penguasanya loh. Halo? Saya dikasih Tuhan.
Makanya Yesus kadang-kadang nyuruh muridnya pergi nyebrang, dan di tengah seberangan itu, di tengah laut ada badai. Apa dia nggak tahu ada badai? Dia tahu. Kok nggak ngasih tahu? Ya kalau ngasih tahu nggak ada yang nyebrang, Pak. Semua orang bilang Tuhan itu engkau yang nyebrang sendirian. Tapi Tuhan lagi mengajar sesuatu, saudara. Ya, mengajar apa? Ya kan, ini Lukas 17 ayat 21. Ya kan. Yang berkata apa, saudara? Kerajaan itu tidak ditemukan di satu tempat, ya, tempat atau tempat lainnya, ya. Karena kerajaan Allah sudah bertumbuh di dalam beberapa orang di antaramu. Realita kerajaan Allah tampak ketika Yesus hidup di dalam kita oleh iman. Amin. Realita kerajaan Allah itu kelihatan ketika Anda ya hidup oleh iman. Tahun depan kalau dunia bilang makin sulit, saya tidak nolak, saudara. Tapi Anda hidup di dunia ini karena Tuhan yang suruh. Amin. Saya cuma mikir simpel aja, saudara. Kalau semuanya sulit, terus gimana dong? Harus ada orang-orang yang menunjukkan solusinya. Dulu zaman saya kecilan, saudara. Itu saya senang beli stiker yang tulisannya Christ is the answer. Kristus itu jawabnya. Ya, saudara, nggak ada jawab yang lebih pas kecuali dia. Amin. Saudara lihat bagaimana dia bikin mujizat, saudara. Nggak pakai repot. Ya, nggak pernah pakai repot gitu loh, saudara. Cuman seringkali kita yang repot. Ya, kerajaan Allah sudah bertumbuh di dalam beberapa orang di antaramu. Di dalam Anda sedang bertumbuh kerajaan Allah ini. Memang tidak bisa langsung jadi gede. Kenapa, saudara? Karena ini bertumbuh dengan pengalaman demi pengalaman, dengan pengalaman demi pengalaman. Selembar demi selembar, saudara. Daud bisa mengalahkan Goliat. Karena apa? Dia bilang dengan lantang, singa dan beruang aku biasa lawan. Karena pengalamannya. Saudara dikasih Tuhan. Menarik bahwa bahasa Ibrani itu syarat dengan apa istilahnya? Metafora atau arti dari gambar-gambar, saudara. Daud mengalahkan Goliat itu dengan batu. Betul ya? Sekuat apa sih tenaganya Daud? Ya kan? Goliat hampir seluruh badannya, saudara, tertutup besi, saudara. Emang batunya batu bom apa? Agak, saudara. Tapi bahasa Ibraninya batu itu eben nulisnya, saudara. Makanya ada tulisan Ebenezer, ingat? Ya. Nah, eben itu terdiri dari dua kata, eb dan ben. Eb itu dari kata ab, ab. Ab itu abba. Abba itu siapa? Amin. Ben itu siapa? Anak. Benyamin. Ben itu sebenarnya aslinya kalau kita sering tahu di sini itu bin gitu loh. Ya, siapa bin? Bin itu bapaknya kan disebut nanti. Betul? Jadi itu kombinasi daripada bapa dan anak, Allah Bapa dan Daud. Lah kalau kombinasinya kayak gini nggak ngalahin siapapun nggak mungkin, betul ya? Betul? Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya Tuhan bermain ini semua? Karena dia itu Tuhan, saudara. Ya. Daud itu hatinya luar biasa memang, saudara.
Walaupun ngawurnya juga tidak biasa, saudara. Betul. Tapi satu hal, dia langsung ingat ketika dia ditegur. Dan dia bertobat. Saudara, sekarang saya mulai masuk ya untuk semakin menjelaskan bahwa kerajaan Allah sudah bertumbuh di dalam beberapa orang di antaramu. Itu adalah bicara tentang seseorang, yaitu Yesus Kristus, Sang Raja itu. Markus 1 ayat 15 TSI versinya. Yesus berkata, bertobatlah dan percayalah kepada kabar baik. Karena hampir tiba waktunya Allah mendirikan kerajaannya. Di mana saudara? Di mana? Di dunia ini. Kalau dia mendirikan kerajaannya di surga, udah nggak usah ngomong, saudara, nggak aneh. Ya, tapi hampir tiba waktunya bahwa kerajaan Allah itu akan didirikan di dunia ini. Kapan? Ini bicara tentang Markus 1, bicara awal-awal. Kapan? Ketika dia mulai start pelayanannya, saudara. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Makanya Anda dikasih pola doa cuma satu macam aja. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Setelah itu Anda berdoa tentang makanan yang secukupnya gitu loh, bukan makanan yang bertahun-tahun. Amin. Termasuk kehidupan Anda. Ya, saya nggak lupa, saudara. Saya punya sobat saya di pojok belakang sono tuh, yang selalu kita suka ngobrol tentang cukup. Apa sih cukup? Cukup itu pas perlu, pas ada. Halo, Anda perlu apa sih? Perlu rumah, ya pas perlu Anda, pas ada nanti. Caranya gimana? Ya bilang sama sono. Halo, saudara. Seorang anak kecil kalau perlu rumah kira-kira repot gak, saudara? Enggak, cuma ngomong, aku perlu rumah. Gitu ya. Walaupun awalnya cuma gambar rumah-rumahan, tapi kalau itu diimani, kita nggak tahu, saudara. Amin. Ya, sekali lagi, ini semua tentang perjalanan pengalaman. Daud berkata di Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Passion nulis, Tuhan adalah teman terbaikku dan gembalaku. Aku selalu mempunyai lebih daripada cukup. Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. Pencuri hanya memikirkan satu hal, yang ingin mencuri, membantai, dan menghancurkan, tapi aku datang untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan. Melebihi dari yang kamu harapkan, hidup dalam segala kepenuhannya hingga kamu melimpah ruah. Perikop tentang ini, Yohanes 10 ini bicara tentang Tuhan Gembala yang baik. Omongannya Daud, saudara, di copy paste sama Tuhan. Halo? Kok bisa ya? Karena Daud itu orang yang selalu mengejar hatinya Tuhan. Gak gampang, saudara. Makanya dia tabrak segala aturan tentang bait Allahnya. Gak ada tirai. Yang adalah apa? Muka dengan muka. Amin. Dan jalannya adalah apa? Dengan penyembahan. Karena sejatinya manusia dipanggil untuk menjadi penyembah. Saudara, Bill Johnson kalau nggak salah nulis, engkau akan menjadi seperti apa yang kau sembah. Maksudnya engkau mengidolakan siapa? Kalau Anda mengidolakan Yesus, maka engkau akan seperti Yesus. Ya, saudara saya kasihi. Ayat 11 berkata apa? Akulah gembala yang baik yang meletakkan hidupku sebagai korban persembahan bagi domba-dombaku. Dan karena inilah dia rela mati buat Anda dan saya. Supaya Anda dan saya yang seharusnya mati,
itu dihidupkan kembali. Halo? Bagaimana caranya dia bekerja dengan cara, saudara harus tahu bahwa kasihnya dia itu luar biasa, saudara. Ya. Nah, sekarang saya mulai masuk tentang pergeserannya. Satu hari tiba-tiba saya diingetin Tuhan baca Matius 24. Kita semua tahu begitu Matius 24 itu bicaranya tentang akhir zaman. Ya, karena memang belum lama kita kan dioyak-oyak, saudara. Tahu dioyak-oyak ya? Digoyang-goyang. Pada saat terjadi kasus Cianjur itu, saya dan anak-anak sedang ada di lantai 5, di bawahnya ini persis. Ya kan? Kerasa tuh saudara, kere gitu. Ya kan? Esra bahkan kita kebetulan di dalam ruang itu tidak punya lampu gantung. Ya kan? Jadi nggak kelihatan goyangannya gantungannya. Ya. Tapi kita kerasa goyangannya dan Esra megangin kosen aluminium, dia ngukur. Iya kerasa, gitu. Lama lagi. Ya kan. Turun, enggak saudara. Ya kan. Ya. Yang di lantai 25 anak saya yang ngantor. Ya kan, sedengan sih, 25 lebih kerasa lagi, betul ya? Ya kan, suruh turun jalan kaki. Itu sedang saudara. Sedang pegelnya. Biasanya kalau udah turun 25 lantai gitu, biasanya dulu waktu kita ibadah di CP, ya kan lantai 27 atau 26 ya. 27 ya kalau nggak salah. Itu satu kali liftnya mati, ya kita milih nunggu saudara, tapi ada anak-anak yang turun jalan kaki. Ya, sampai bawah kakinya yang gempa saudara. Kakinya gempa goyak-goyak gitu, alias gemeter. Ya kan. Ya, karena nggak main-main saudara. Nah, Matius 24 ayat 3. Perhatiin ini, versinya TPT menarik saudara. Belakangan ketika mereka tiba di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang secara tersendiri ke tempat di mana dia sedang duduk. Jadi ini murid dan Yesus tok. Dan berkata, katakanlah kepada kami kapan semua ini akan terjadi. Dan tanda ajaib apa yang harus kami harapkan yang akan menandai kedatanganmu dan kesudahan zaman ini. Manusia paling senang nanya tanda-tanda, betul ya? Ya, paling senang. Ya kan? Saudara, ayat ini punya footnote. Note-nya berkata demikian. Walaupun mungkin untuk menerjemahkan ini sebagai kesudahan dunia, tapi pola pikir Ibrani tentang akhir zaman adalah satu perubahan ke satu zaman yang baru. Dari kedatangan Mesias yang akan memulihkan segala sesuatu. Halo? Saudara? Jadi kedatangan Mesias. Anda setuju gak? Kedatangan Mesias itu kan memulihkan segala sesuatu. Amin? Ya. Tapi seringkali manusia kalau kedatangan gempa, beritanya lebih besar daripada kedatangan Mesias. Ya tuh ya. Halo? Seringkali sadar nggak sadar kita suka mempromosikan toko sebelah. Ya. Lebih senang promosiin toko sebelah. Lupa mempromosikan Tuhan adalah gembalaku. Bahasa Inggrisnya keren sih. The Lord is my shepherd. I shall not want. Aku nggak perlu pengen apa-apa lagi. Karena more than enough. Tapi Mazmur 27, Daud sendiri ngomong satu hal yang aku minta. Diam di hadiratmu. Ya. Menikmati gazing his beauty. Menikmati wajah yang luar biasa itu. Amin. Saudara, ayat 4 dan 5, Yesus menjawab, pada waktu itu penipuan akan merajalela. Perhatiin loh saudara ya. Ini bicara tandai. Penipuan akan merajalela. Jadi berhati-hatilah supaya kamu tidak dibodohi. Halo? Supaya enggak dibodohi gimana caranya? Baca aslinya. Ya. Pelajari Alkitab.
Susah Pak. Saudara harus mengerti bahwa cara dia bicara itu seringkali nyebar di kitab ini, kitab itu, kitab ono, kitab ono. Itu senangnya memang gitu saudara. Jadi hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh menggali, itu akan dapat rahasianya. Amin. Nah, saudara, ini waktu jalan terus. Ya. Karena banyak orang akan tampil mengaku mempunyai kuasaku. Atau berbicara tentang diri mereka, aku adalah yang diurapi Allah. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati dengan statement ini. Ya. Banyak saudara yang akan tampil mengaku mempunyai kuasaku. Kita punya tanda-tanda yang bisa menunjukkan demonstrasi, mereka juga punya saudara. Ya. Yang paling gampang menurut saya, gimana bedanya? Pengalaman saya menunjukkan, Anda harus nemuin, adakah kasih yang agape itu di dalam semua itu. Amin. Saudara, ciri yang paling gampang untuk dimengerti adalah kasihnya itu keterlaluan, saudara. Amin. Dan kasih tidak bisa diteorikan kecuali dialami. Amin. Makanya Anda lihat ketika orang-orang yang hidupnya kacau balau ditatengin Tuhan Yesus dan merasakan kasihnya, nggak pakai lama saudara, langsung berubah saudara. Ya. Saudara lihat modelan wanita yang pezina, model wanita Samaria, model Sakeus saudara. Nggak pakai lama, langsung jebret dirubah saudara. Kenapa? Kasih mengalahkan segalanya. Saudara, jangan sampai kita dibodohi. Ayat 6 sampai 8. Kamu akan mendengar kabar tentang perang dan revolusi yang sudah dekat dari segala penjuru. Ini udah sampai bosan kita denger ini. Ya kan, dan juga banyak kabar burung tentang perang yang akan datang. Betul kan? Ya. Jangan panik atau membiarkan dirimu ketakutan karena perpecahan dari sistem dunia sudah ditakdirkan akan terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Hal itu masih akan terus berkembang. Respon kita apa? Cepet-cepet toh Tuhan, aku pulang kampung. Ntar dulu. Saya jujur ngomong ntar dulu. Ya karena apa? Tugas Anda masih banyak. Amin. Matius 24 ini di ujungnya ditulis, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan sampai ujung bumi, baru telah tiba kesudahannya. The kingdom gospel. Kalau kita merayakan Natal di Desember, itu satu ayat yang paling pas, cuma satu saudara. Salah satunya, maksudnya di antara yang banyak. Satu yang gampang diingat apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, bangsa-bangsa akan berperang satu sama lain, ayat 7, dan kerajaan berperang melawan kerajaan. Dan akan ada gempa bumi yang dahsyat, peristiwa-peristiwa gempa bumi dalam skala besar, wabah mengerikan di berbagai tempat. Komplit kan? Semakin lama semakin komplit. Semakin cocok. Semakin pas. Ya kan? Tapi Yesus bilang apa? Beginilah kontraksi pertama dan sakit untuk melahirkan zaman yang baru akan dimulai. Halo? Are you happy with this? Ini baru kontraksi pertama loh saudara. Loh Tuhan, kalau kontraksi terus mana kita tahan? Di luar aku engkau tidak bisa bertahan. Amin. Ya udah nempel aja gitu loh, apa repotnya sih? Saudara nempel sama Tuhan tuh gak pakai ongkos kok. Ya. Cuman pakai apa? Pakai all cost. Ongkos gak pakai, at all cost iya. Karena Anda semuanya harus Anda berikan kepada dia.
Kalau engkau di dalam aku dan firmanku hidup di dalam kamu, mintalah apa? Apa saja. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan saya percaya dan saya merasa zaman baru yang akan kita nikmati apa sih? Inilah the unshakable kingdom. Ya. Karena bagaimanapun Anda harus tampil di dunia ini menjadi terang yang besar. Ya. Sebelum berakhirnya semuanya ini. Ibrani 12 ayat 26, bumi bergoncang mendengar suaranya dan dari gunung itu. Tapi sekarang dia telah berjanji satu kali dan untuk selamanya, aku bukan hanya akan menggoncangkan sistem-sistem dunia ini, tapi juga kuasa-kuasa yang tidak tampak yang berada di dimensi surgawi. Berita Injil telah menggoncangkan dasar dunia. Karena berita itu menunjuk pada satu hal. Kerajaannya tidak tergoncangkan yang sedang bangkit di bumi. Dan siapa yang menjadi pelakunya? You are. Ingat, Kisah Rasul nulis, Kristus akan terus ada di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu itu tiba. Amin. Makanya ketika dia nantinya datang, dia akan tanya, mana hasilmu? Halo? Saudara yang saya kasih, ya, tersirat di sini di dalam teksnya bukan kuasa atau tata Allah yang digoncangkan, tapi kuasa kegelapan yang tidak tampak pada dimensi surga. Ibrani 12 ayat 27-28 berkata apa? Frasa satu kali dan untuk selamanya dengan jelas menunjukkan pada penyingkiran final hal-hal yang bisa digoncangkan. Yaitu tatanan yang lama, sehingga hanya yang tidak tergoncangkanlah yang akan tetap ada. 28, karena kita sedang menerima hak-hak kita atas satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kita seharusnya sangat bersyukur kepada Allah dan memberikan penyembahan yang paling murni, yang menyenangkan hatinya ketika kita meletakkan hidup kita di dalam penyerahan mutlak penuh dengan kekaguman. Ini yang dilakukan Daud, saudara. Mazmur 27 ayat 4-6, gazing his beauty. Dia selalu punya keinginan untuk ngadep Tuhan terus. Ya, tapi kan nggak mungkin terus-terusan karena Daud kudu kerja, saudara. Ya, dia tuh raja, dia harus kerja. Ya kan? Anda dan saya juga ada yang harus kerja, ada yang harus sekolah, ada yang harus ngapa-ngapain, ya kan? Tapi hati Anda dan saya terus nempel sama dia. Selalu melihat, saudara. Makanya ketika Musa nanya, Tuhan nyatakan atau tunjukkan kemuliaan-Mu. Alkitab Indonesia bilang, aku akan melewatkan segenap kegemilangan-Ku. Bahasa Inggris berkata apa? I will show all of my goodness. Keluaran 33. Dan di situ dinyatakan, aku akan menyebutkan segenap nama-namaku. Perjanjian lama mengenal nama Tuhan itu banyak sekali, saudara. Ya, dari El Shaddai, dari Yehova ini, Yehova itu, tapi selalu, saudara, selalu apa? Karena nama Yahweh itu artinya adalah selalu. Nama Yahweh itu adalah ada artinya, tapi punya karakter selalu. Kenapa Yahweh Jireh? Karena dia itu ada dan selalu menolong, mempersiapkan, menyediakan. Amin. Enggak ada Yahweh galak. Saudara, seringkali manusia berusaha menggambarkan Tuhan menurut pikirannya sendiri. Ini bahaya, saudara. Tapi kadang orang bilang, nanti ngawur, saudara. Kasih itu akan membuat orang merasa aman. A safe place to grow, that is the kingdom. Dan itu tidak akan menggoyangkan mereka sampai kapanpun. Amin. Seorang anak, apapun kondisinya, saudara, kalau anak itu nangis selalu, tempat paling aman adalah ketemu orang tuanya, betul? Betul? Ya. Saudara, kita sedang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita seharusnya sangat bersyukur kepada Allah memberikan penyembahan yang paling murni dan meletakkan hidup kita dalam penyerahan mutlak penuh dengan kekaguman.
bagian akhir 2 Korintus 3, 16-18. Ini ayat ini baru saya temukan tadi pagi, maksudnya Tuhan ingatkan tadi pagi. Tapi pada saat seseorang berbalik kepada Tuhan, saat orang berbalik repent tadi, Matius 4:17, dengan hati yang terbuka, selubung itu akan terangkat dan mereka melihat. Melihat apa? Melihat Tuhan yang kumaksud adalah Roh Kudus dan di mana Dia adalah Tuhan. Di situ ada apa? Kemerdekaan. Kenapa bisa begitu? Karena Dia adalah rajanya. Ya, Dia adalah Allah yang perkasa. Dan panglima bala tentara Tuhan tadi disebut, dia akan memastikan ini semua terjadi. Amin. Dan Anda tidak akan nikmatinya. Kenapa? Makanya Anda disebut lebih dari pemenang. Halo. 18. Kita semua dapat mendekat kepadanya. Ini Daud lakukan ini. Makanya ketika Yesus naik di salib, tirai langsung dibelah. Dengan selubung yang telah diangkat dari wajah kita dan dengan tanpa selubung kita semua menjadi seperti cermin yang mencerminkan kemuliaan Tuhan Yesus dengan jelas. Kita sedang ditransfigurasi menjadi serupa dengan Dia. Saat kita beralih dari satu tingkat kemuliaan yang lebih terang ke tingkat kemuliaan berikutnya. Dan transfigurasi yang mulia ini berasal dari Tuhan yang adalah Roh. Ini konsisten yang disebut glory to glory. Ini konsisten dengan Roma 8, saudara, 29-30. Ya kan, semuanya akan dimuliakan. Anda mau lihat dari ayat mana aja, Anda akan ketemu. Semua sangat-sangat konsisten. Amin. Saya berdoa supaya kita semua memasuki dimensi ini. Ya. Karena kita lihat, saudara, tahun depan beritanya udah macam-macam. Ya kan, yang namanya COVID rasanya juga enggak betah. Enggak betah apa? Enggak betah kalau enggak mutasi. Ya kan, pengennya terus ada. Ya kan, belum lagi urusan ini itu dan sebagainya, saudara. Tapi Anda dipilih untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Anda adalah terang yang dibutuhkan itu. Amin. Saudara, Anda kadang-kadang berpikir, terus tugas saya ngapain, Pak? Apapun yang Anda kerjakan, bersama Dia, terang akan ada di sana. Amin. Dan itu akan sangat nyata, saudara. Ya, karena kegelapan menutupi seluruh bumi. Tapi Anda membawa terang itu. Amin. Sekali lagi, sharing saya berhenti di sini. Saya terlalu exciting. Saya terlalu bersemangat. Pengen tahu kalau kerajaannya benar-benar turun. Di bumi seperti di surga itu kayak apa sih? Amin. Saya pengen lihat, saudara. Setelah kita bertahun-tahun berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Setelah kita percaya bahwa engkau diberikan kunci-kunci kerajaan surga, apa yang terikat di surga harus terikat di bumi, apa yang dilepas di surga harus dilepas di bumi. Let's do it together. Amin. Tuhan berkati.